Shalom saudara, hari ini percaya bahwa Tuhan yang menyertai langkah-langkah kita. Mari kita masuk di dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Oh, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Oh, oh, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Oh, ku sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Engkaulah Allah yang ajaib. Oh, Kau yang menuntun langkah hidup kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Allah yang dahsyat. Haleluya. Kami mau berjalan bersama-Mu, melangkah bersama-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, oh, oh. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Oh, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Shalom God lovers, bertemu kembali dalam program Words from Heaven. Dalam seri perenungan Natal kita, pemberian yang terbaik dalam Natal. Yang pertama, kita harus memberi penyembahan yang tulus. Yang kedua, kita memberi korban ucapan syukur. Apa yang firman Tuhan beritahukan kepada kita di hari perenungan kita yang ketiga, hari ini.
Kita mengambil teks pembacaan kita dari Lukas 1 ayat 30 sampai 38. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaknya engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah yang mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku seturut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kita mau fokuskan di sini tentang pemberian apa ya yang kita bisa lihat dalam peristiwa Natal kepada Maria. Kalau kita bisa melihat ini ya saudara, berita Natal datang kepada Maria merupakan sebuah berita yang gak pernah dipikirin sebelumnya oleh Maria. Bisa bayangkan bahwa Maria sedang dalam masa pertunangan dengan Yusuf. Belum menikah, masa pertunangan. Walau dalam culture orang Yahudi, pertunangan itu hampir seperti menikah ya. Keluarga sudah ketemu semuanya, sudah resmi sekali. Sehingga kalau saudara lihat nanti begitu Maria mau ngomong ke Yusuf tentang berita ini, dia agak takut. Ada pertanyaan Maria di sini. Waktu malaikat bilang dia akan melahirkan, Maria bilang begini, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Ada hal yang di dalam pikirannya dia gak pernah bayangin. Belum menikah, masih tunangan, sudah mengandung. Apa kata Yusuf? Apa kata keluarganya? Apa kata banyak orang? Ini merupakan hal yang gak dalam rencana dia. Apakah berita Natal hari ini juga datang kepada hidup kita? Di saat-saat banyak hal dalam hidup kita yang seakan-akan sedang dituntun Tuhan ke arah yang mungkin kita nggak suka, saudara. Ke arah dimana kita sebenarnya nggak mau ke situ, tapi Tuhan suruh ke sana. Mungkin ada opportunity baru yang saudara sebenarnya kayaknya nggak pernah bayangin ya, tetapi terbuka dalam kehidupan. Ada beberapa adik rohani kami bilang gini, "Kak, aku sebenarnya bangga dengan perusahaanku. Ini cita-citaku bekerja di sini, tapi Tuhan lagi bawa aku melayani dalam bentuk pekerjaan yang lain." Wah, itu membuat saya, dahsyat ya. Dia nggak pingin, tapi ada tuntunan Tuhan yang berbeda. Apakah berita Natal datang sama seperti berita yang Maria terima waktu itu untuk saudara? Wow. Kalau itu saudara, saya mau katakan hari ini, belajar dari firman Tuhan. Mari taruhlah dia sebagai yang empunya otoritas penuh dalam hidup kita. Sehingga pemberian kita yang ketiga dalam perenungan hari ketiga ini adalah kita memberi hidup. Sebab dia Allah, dia Tuhan penguasa hidup kita. Ada orang suka Yesus lahir sebagai juru selamat saja. Tapi untuk saudara dan saya pagi ini, dia juru selamat dan Tuhan kita. Amin. Dia Allah yang menguasai, penguasa hidup kita. Dan biarlah hari ini dalam perenungan kita seperti Maria, ayat 38, Maria katakan gini, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Ini perenungan kita pagi ini. Biarlah kita membebaskan Tuhan bekerja seturut keinginannya dalam hidup kita.
firman-Nya dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pesan-pesan Natal buat kami semua. Dalam 3 hari ini kami diingatkan untuk memberi yang terbaik. Yang pertama, kami mau memberi penyembahan kami yang tulus. Yang kedua, kami mau memberi korban ucapan syukur. Dan ketiga, Engkau adalah Tuhan kami. Kami mau memberi hidup supaya Engkau bertahta atasnya. Sebab Engkau Allah yang sudah mati untuk kami. Engkau datang ke dunia karena kasih-Mu untuk kami. Supaya kami semua terima janji-janji-Mu. Kami semua terima keselamatan. Kami terima kasih-Mu yang sempurna. Sekali lagi aku berdoa untuk setiap kami yang mendengar pesan-pesan Natal hari-hari ini. Bapa, biarlah Kristus lahir dalam hati dan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Tentu bagi God's lovers yang diberkati, jangan lupa bagikan link YouTube renungan ini kepada saudara-saudaramu, kepada kerabat, teman-teman, dan biar orang lain pun diberkati juga. Haleluya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.